Kan? Ajeng wale tanya hakmu. Ya. Itu. Kemudian harga diri kita harus kita jaga itu. Jadi mencari uang itu bukan semata-mata untuk mencari, tetapi harus kita bahwa kalau kita cari uang itu, tapi kalau apa namanya itu membuat malu kita, tinggalkan itu bekerja. Maksudnya ya koto masa padui kalau Malaysia selalu itu jama-jamanya. Nah, itu yang pesan yang selalu. Tapi Pung Haji, kalau yang di sebelah sana rumahnya siapa Pung Haji? Yang paling ujung? Ya, Saing. Oh, ternyata bukan Haji rumah Saing. Pung Haji, jadi villa ya? Villa. Ya, villa Muhammad Saing, terus Haji Idris, ya. Kemudian Samsul Rizal, kemudian Marsuki, Ji Marsuki, kemudian di sebelahnya lagi Haji Mardia, kemudian di sebelahnya lagi Haji Munira, Ya. Kemudian di sebelahnya lagi saya. Yang saya masuki kemarin ya. Iya. Ya, kemarin. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertemu langsung dengan Pung Haji Yunus Panaungi selaku anak beliau, Pung Haji. Dan ternyata beliau juga anggota Dewan di DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Iya. Tapi Pung Haji, kita langsung saja ya. Pertanyaan pertama saya itu Pung Haji, siapa yang punya ide tempat ini Pung Haji? Jadi sebenarnya ini kita mulai dari awal ini bahwa kami itu bersama dengan orang tua, kita kan keluarga pengusaha itu. Kebetulan saya ini ditakdirkan untuk masuk di DPRD, satu-satunya anggota keluarga yang masuk DPRD itu adalah saya. Itu sehingga ini kita memang konsep ini untuk membangun suatu kompleks perumahan, yaitu yang kompleks Jabal Rahmah. Itu jadi kita bikin perumahan di sini. Awalnya ini kita rumah, kemudian ada asrama putri yang kita buat di sini. Oh, yang sebelah sini? Ya, yang di sebelah di sini, yang di belakang. Kebetulan orang tua kami itu adalah bendahara di Pondok Pesantren Asadiyah, almarhum itu. Pung Haji. Iya, Pung Haji Panaungi. Beliau itu lebih kurang 40 tahun itu menjadi bendahara di Pondok Pesantren Asadiyah. Hampir separuh hidup ya? Iya, hampir separuh hidupnya itu dia mengabdikan diri di kompleks di Pondok Pesantren Asadiyah. Begitu juga dengan saya. Saya ini juga sebagai ketua yayasan di situ, ya kurang lebih 20 tahun juga. 20 tahun juga diberi amanah sebagai ketua yayasan di Pondok Pesantren Asadiyah. Ini. Jadi oleh karena itu sehingga karena ini ada kesatuan dengan Pondok Pesantren Asadiyah, kemudian kita bikin perumahan di sini karena ini awalnya ini gunung. Gunung ini. Puncak bukit. Iya, puncak bukit. Puncak bukit ini dibuat perumahan, kemudian dibuat asrama putri. Tapi jalanan, tapi jalanan Jabal Rahmah ini sudah ada memang sebelumnya Pung Haji? Memang, tapi tidak hanya jalanan saja. Jadi belum begitu permanen. Itu nanti setelah kita yang ada di sini baru kita permanenkan di sini. Kemudian ini terinspirasi ini kenapa ada villa di sini? Iya. Berarti saya salah kemarin pemirsa ya, saya bilang rumah, ternyata villa, saya minta maaf. Villa ini, saya itu terinspirasi waktu habis touring dari Bandung, dari Jamnas, Indonesia Maxoner. Waktu saya touring dari Surabaya, kemudian Jamnasnya di Yogyakarta, kemudian kita touring ke Bandung, Jakarta. Kebetulan itu malam kita menginap di Bukit Dago. Nah, Bukit Dago ada satu kebetulan komunitas yang ada di Bandung itu mengarahkan ke situ kita. Jadi kita menginap di situ. Kita tiba malam di situ kurang lebih jam 2 pagi. Nah, kita sampai di situ. Begitu kita menginap di situ, begitu saya bangun untuk salat subuh, ternyata kita berada di atas gunung ini. Itu di atas gunung. Makanya begitu saya kembali, saya
sudah bayangkan di sana itu bahwa kita punya ada lokasi di atas gunung, bagusnya nanti kita buat begini. Nah, itu. Oh. Nah, itu dulu waktu begitu saya kembali ke sini, saya coba sampaikan ke orang tua bahwa khusus untuk di atas ini jangan dijual. Jangan dijual. Pengaji Penongi kita Saya sampaikan kepada orang tua pengaji Penongi bahwa yang khusus untuk di atas ini kita tidak usah jual itu, karena kebetulan kan ini yang dulu yang pertama jadi ini, kemudian ini masih kosong, masih kayak hutan. Ya masih kosong. Jadi saya bilang ini tidak usah kita jual. Ya nanti kalau kami ini ada rezeki, ini 7 orang ada rezeki, nanti kami yang bangun sendiri masing-masing. Tapi ternyata orang tua bilang, nanti kalau ada rezeki, nanti saya yang bangunkan semua. Alhamdulillah, beliau yang beliau yang membangunkan ini semua. Karena itu beliau selalu mau menyatu dengan anak dan cucunya. Itu. Sehingga dia selalu punya inspirasi itu bahwa bagaimana saya punya anak, cucu itu bisa selalu berada di bersama-sama dengan beliau gitu. Satu tempat. Itu saja di Yusbar itu di apa namanya di rumahnya orang tua itu di Jalan Era Kartini itu. Kami 7 orang di situ, masing-masing juga ada 7 kamar di situ. Karena itu rumah itu lebih yang di gedung Yusbar itu lebih 10 kamarnya itu. Kami itu karena memang kami punya orang tua itu almarhum selalu mau bersama-sama dengan kita. Sehingga lahirlah kita dibuatkan villa di sini supaya kita bisa menyatu, karena kita kan ini masing-masing semua ada rumah. Ada rumah. Cuma karena beliau itu karena tidak masing-masing berbeda-beda tempat kan. Itu. Tapi karena beliau itu selalu mau bagaimana supaya anak-anaknya itu bisa bersama-sama, cucunya bisa bersama-sama, selalu dekat dengan beliau, sehingga dia terinspirasi bahwa di sini kalau ini yang kebetulan kami punya adik itu ada 3 tinggal di Jakarta, itu juga ada rumahnya juga di sini, ada juga villa di sini. Jadi kalau dia datang dari Jakarta, dia langsung ke sini. Kemudian kami juga yang di Sengkan ini, kalau mereka datang itu, kami juga menginap di sini. Oh, jadi kumpul lagi. Kumpul lagi. Kita rame-rame di sini, makan itu. Ini sehingga ini lokasi kita jadikan sebagai kompleks keluarga Hajian di Penongi. Ini untuk menyatukan seluruh anak-anak dan cucunya itu. Jadi satu tahun kemudian selesai ini, beliau bangunkan lagi kita masjid di bawah. Wah, ya. Dia bangunkan lagi masjid supaya kita tidak terlalu jauh lagi kita untuk melakukan ibadah, salat berjamaah untuk setiap waktu, sehingga beliau membangunkan masjid dan kapi dengan sarana. Kemudian 1 tahun setelah selesai itu, beliau juga punya hajat itu untuk membuat rumah hafiz. Rumah masjid hafiz baru dia buat ini rumah hafiz yang berwarna hijau. Iya, berwarna hijau ini. Ini dulu kita sarankan itu bahwa tidak usah terlalu besar, itu yang kita bikin. Tetapi beliau itu untuk jangka panjang. Karena ini kapasitas ini bisa sampai 300 orang. Satu tingkat itu bisa sampai 100, bisa muat 100. Karena ini adalah 3 tingkat. Ini anggarannya ini yang hampir kurang lebih 5 miliar itu. Dia buat ini khusus untuk, alhamdulillah tahun ini sudah ada yang masuk ini lebih 30 orang. Kemudian nanti insya Allah bulan Februari ini ada lagi tambahan kurang lebih 40 lagi ya, untuk sama mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan ini untuk hafiz Quran. Kemudian ini yang dibawa juga mahasiswa yang hafiz Quran juga. Kemudian insya Allah yang dibawa itu kita menjadikan sebagai TPA, Taman Pendidikan Dasar Al-Quran itu. Jadi oleh karena itu sehingga kenapa saya enak sekali di sini. Itu kalau misalnya pulang kerja tidak ada kita ya kalau mau santai-santai ya di sinilah tempatnya ini. Apalagi view-nya ini ada lihat Danau Tempe, kemudian melihat secara keseluruhan Kota Sengkang. Bahkan kalau malam itu kelihatan lampu yang ada di Kabupaten Sopeng. Begitu. Karena ini boleh dikata bahwa
gunung ini ya hampir sejajar dengan Pasanggerahan. Tapi ini lebih luas daripada Pasanggerahan. Iya, kalau Pasanggerahan kan sampai iya, ini kan lebih anu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ini, karena ini masih ada, kita punya lahan kosong di sini. Oh, masih ada ada kosong di iya. sini yang belum kita anukan, karena ini kan rumah ini masih ada yang 6 unit ini belum laku. Yang dikomersilkan. Yang dikomersilkan. Jadi pemirsa, ya, villa yang ada di sini yang dikomersilkan. Ini tidak dikomersilkan ini. Ini tidak boleh dijual. Pokoknya apapun terjadi, apapun ini tidak boleh dipindah tangankan ini. Amin. Itu sudah pesannya daripada orang tua kami. Bahwa ini memang khusus untuk diwariskan kepada anak cucu kita yang anu ini. Ini yang villa ini. Jadi tidak boleh dipindah tangankan ini. Ini juga ada beberapa yang minta untuk mau beli ini. Saya bilang biar berapa mau dibelikan itu kami tidak akan jual. Karena ini pesan ya. Ini pesan ini yang anu. Jadi oleh karena itu, karena ini orang tua kami ini ya baru 40 hari lebih beliau sudah meninggalkan kita semua. Ya tentu banyak petua-petua beliau yang kami bisa jadikan sebagai untuk melanjutkan apa yang selama ini yang sudah dilakukan oleh beliau. Insya Allah kami anak-anaknya juga ya mudah-mudahan kami bisa mengabdikan diri juga untuk lebih banyak kepada kepentingan sosial dan keagamaan itu. Jadi oleh karena itu insya Allah kita berdoa saja bahwa semua mudah-mudahan inspirasi beliau itu selama hidupnya itu ya kami anak-anaknya ini bisa bisa menunjukkan, dan tentu hal-hal termasuk saya di DPR itu 5 periode itu 4 kali berturut-turut pemilihan langsung sama masyarakat. Otomatis bahwa terus terang bahwa keterpilihan saya itu di masyarakat itu hanya karena faktor pengaruh daripada nama beliau. Nah itu. Iya, nama orang tua. Nama orang tua. Iya. Itu terus terang karena beliau kan ini, apalagi kita di pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang yang terbesar di Sulawesi, kemudian tertua. Kemudian beliau mengabdikan diri di situ, bukan cuma tenaga, pikiran, materi pun juga dia berikan kepada pondok pesantren Asadiyah. Hanya waktu beliau meninggal ini bahwa ya tentu pondok pesantren merasa kehilangan sosok yang seperti beliau, karena punya perhatian terhadap keagamaan, kepentingan keagamaan itu. Jadi oleh karena itu insya Allah ya mudah-mudahan ini semua menjadi aset wisata lokal yang ada di Kota Sengkang ini. Karena ini terus terang orang Sengkang pun yang masih banyak yang belum tahu ini di mana ini. Iya, Bung Haji. Karena cuma sering ada orang kalau naik di sini ya foto prewedding dan lain sebagainya, ambil bahkan di luar daripada Wajo ini datang ke sini untuk foto-foto, ambil gambar dan lain sebagainya. Tapi justru orang Sengkang yang tidak tahu mana ini. Bahkan orang Sengkang ini mau naik ke sini tapi dia putar-putar di bawah itu. Iya, saya ingat sekali pertama kali saya naik di sini, Pung. Waktu itu saya ada orderan dari Pak John. Ada orderan listrik untuk diperiksa. Dan saya lihat, kok ada rumah di puncak ini? Banyak itu yang mau pasang listrik. Itu hari Pak John yang kerja instalasi listrik itu. Luar biasa viewnya. Dan saya lihat banyak anak-anak muda foto-foto di sebelah sana, sunset. Makanya saya bilang ini, mau ajak-ajak istriku nanti jalan-jalan ke sini. Dan saya sudah aja, Bung, foto-foto di atas. Dan ternyata ini bukan tempat umum. Bukan. Jadi ini tempat umum, tapi siapapun yang mau naik di sini boleh. Itu. Yang penting tahu waktu. Yang penting jadi, jangan sampai pagi, Bung. Jangan sampai pokoknya yang sopan-sopan lah itu. Di sini. Jadi kalau cuma mau duduk-duduk santai ya silakan. Gitu. Sampah dibawa pulang. Sampah ada kami siapkan untuk tempat-tempat sampah. Makanya itu saya tulis di situ bahwa ini perhatian, jangan buat sampah sembarangan. Itu. Karena kita harus menjaga kebersihan lingkungan yang ada. Tapi Bung Haji, pertanyaan berikutnya, siapa anaknya Bung Haji yang lebih dekat dengan Bung Haji? Kalau berbicara dekat, semuanya dekat. Bahkan dekat. Sampai cucunya
juga itu semua dekat sama beliau itu. Karena itu beliau selama masa hidupnya itu kami kan selalu tiap tahun itu melaksanakan umroh. Itu selama beliau ini. Nanti setelah berhenti itu melaksanakan kita bersama-sama dengan keluarga itu setelah COVID ini. 77. Iya. Jadi itu selalu bergantian itu. Nah, selalu bergantian. Temani itu, Pung Haji. Temani Pung Haji itu. Bahkan cucunya itu digilir. Kalau tahun ini cucu laki-lakinya, kalau tahun depan nanti semua cucu perempuan. Itu. Itu Memang yang sudah diniatkan iya, memang ya? beliau yang apa namanya? Beliau yang bayar kontribusinya semua. Itu Pokoknya jadi ikut saja. ikut saja. Wah. Bahkan sampai cucu-cucunya kalau mau apa lagi rindu sama cucunya lagi dipanggil masuk semua ke sini. Biaya yang di Jakarta itu biaya tiketnya beliau yang semua yang tanggung. Itu. Karena itu jadi tidak ada bahwa oh ini yang dekat ini, semuanya sudah dekat semua. Kemudian kami itu 7 orang itu dengan semua anak-anak semua menurut sama beliau satu kata, apa yang dibilang beliau semua ini harus tunduk kepada beliau itu. Jadi karena memang itu kita anggap bahwa apa yang menjadi nasihat atau keharapan beliau itu memang hal yang sangat positif bagi kami itu. Jadi tidak perlu ada lagi yang membantah yang apa namanya. Nah, karena itu yang apa namanya itu yang ya selama ini yang kita lakukan. Makanya itu kami punya orang tua itu selalu menyatukan anak-anaknya dengan cucunya ini. Makanya dibuat kompleks ini. Bahkan lagi nih 1 bulan 1,5 bulan sebelum beliau meninggal. Itu bahkan diajak kita lagi di Makassar bahwa bikin lagi juga seperti ini di Makassar. 1 kompleks lagi, 7 lagi. Jadi kalau ada anak-anak cucu apa di situ. Jadi insya Allah sementara sekarang ini kami jajaki di mana kira-kira lokasi yang kami akan jadikan sebagai kompleks seperti ini untuk kami semua 7 orang bersaudara itu 7 rumah juga yang 1 kompleks itu. Nah, sementara kami jajaki dijajaki ada beberapa tempat ya tentu kita yang cari yang strategi karena kita kan ini latar belakang kita kan pengusaha tentu kan yang harus yang dekat-dekat dengan daerah bisnis kan kemudian yang kedua kita kan punya anak-anak masih banyak yang masih bersekolah mahasiswa ya tentu kita harus cari yang akses yang tidak terlalu macet, kemudian dia bebas banjir, tentu itu semua. Insya Allah apa yang menjadi harapan beliau itu semasa hidupnya, tentu kami harus wujudkan itu. Insya Allah. Amin, amin. Tapi Pung Haji, ini Pung Haji Andi Penaungi bin Andi Muda. Iya. Apakah memang langsung besar Pung Haji? Kan saya tahu Pung Haji beliau adalah keluarga bangsawan di daerah Sabah Baru. Iya. Apakah memang dia ada warisan tanah kah dari karena saya anak pertama. Saya masih dapat itu saya punya orang tua naik sepeda bonceng yang namanya Kampilo. Itu yang Kampilo yang tempat barang kain yang dikasih masuk itu baru dibonceng naik sepeda. Saya itu masih ingat itu. Beliau pergi menjual di pasar tempe, pergi menjual di pasar Atapange, kemudian Cabenge, naik mobil trek. Naik mobil trek, kemudian kalau mau ke Cabenge ke Atapange itu naik mobil trek berangkat pada jam 3 subuh. Nanti pada tiba disengkan lagi pada sesudah salat Isya baru tiba. Jadi pada zaman itu Pung Haji sudah punya mobil truk? Bukan, enggak. Jadi disewa ada namanya Demarep di Tokampu itu juga yang selalu menjemput kita yang pedagang-pedagang. Jadi sebenarnya awalnya Pung Haji itu yang ke Sengkang itu dari Liu, Sabampa dari Sopeng ke Liu, kemudian masuk ke Sengkang itu 0. Tidak ada. 0. Jadi mulai dari 0. Itu. Jadi tidak Pung Haji itu tidak dapat warisan dari orang tua. Tidak langsung itu. Jadi dia cuma pedagang biasa, ambil barang titipan dari pedagang-pedagang yang memang yang sudah besar, kemudian dia jual sampai begitu dan terus. Pada tahun begitu kan dia pada tahun 70 begitu ngaji sudah sudah sedikit sudah ada peningkatan. Itu karena adik-adik saya sudah ada beberapa yang lain sudah 5 kalau tidak salah 4 orang yang sudah lahir pada waktu itu. Tiba-tiba terbakar. Apa yang terbakar? Terbakar kita punya rumah. Sengkang terbakar pada tahun 70. Semua kita habis itu lagi.
Jadi boleh lagi dari nol. Jadi Baran itu sebagian kita selamatkan, ada yang kita selamatkan, tetapi tempat tinggal, rumah, apa dan lain-lain sebagainya itu kan habis semua. Nah, kemudian kita kontrak 2 tahun. Nah, kontrak 2 tahun, kemudian kita kita bikin rumah lagi sedikit-sedikit, kemudian ada mendapat kepercayaan dari bosnya lagi Pungaji, dikasih kepercayaan, kasih modal kembali, alhamdulillah. Itu setelah itu kita mulai berkembang. Kita jadi jual mobil, jual motor, jual tekstil, dan beberapa itu yang begitu, sehingga ya sampai berkembang terus. Kemudian saya berhenti sekolah, kemudian saya ada perusahaan dari Surandar itu, saya bikin perusahaan namanya Yusbar. Itu. Pantas ada yang bertanya Pungaji di komentar YouTube kemarin yang kau upload tadi malam. Iya. Dia bilang bukankah ini yang dimaksud dengan PT Surandar? Surandar dulu waktu Bapak. Begitu saya selesai sekolah, saya bikin perusahaan namanya Yusbar. Itu Yusbar Yunus Bersaudara. Yunus Bersaudara. Itu saya bikin, ada beberapa perusahaan itu. Ada, kalau tidak salah dengan perusahaan di Sopen itu ada 8 perusahaan itu yang saya manage sendiri. Begitu saya masuk di DPR, kurang lebih 15 tahun saya kelola perusahaan semua itu. Kemudian saya diajak masuk di DPR, itu sehingga ini tidak berjalan secara maksimal karena aturan di dalam undang-undang itu bahwa anggota DPR itu tidak boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan APBD dan APBN. Akhirnya saya tidak untuk menjaga berdasarkan dengan aturan dan undang-undang seperti itu. Akhirnya adik-adik kami lah yang yang melanjutkan itu semua. Sehingga ya muncullah seperti ini. Jadi itu sebenarnya orang tua itu bukan langsung instan, langsung instan enggak. Itu mulai dari bawah. Saya ikut, saya masih melihat itu, saya punya bapak naik sepeda bonceng itu namanya Kampilo. Kemudian kalau mau pergi pasar di Cabenge, kemudian di Atapange, kemudian ada mobil yang jemput kalau pagi subuh-subuh itu jam 3 subuh baru berangkat, nanti malam baru pulang lagi. Pulang dari Atapange lagi itu ada namanya pasar malam dulu di Jalan Masjid Raya itu, yang di situ pergi lagi menjual di situ sampai jam 11. Itu dan begitu dan seterusnya. Dan memang itu kami punya orang tua Pungaji itu ya betul-betul memang pekerja keras. Itu makanya kami dari anak-anaknya itu banyak terinspirasi dari beliau itu. Jadi sehingga kami ini juga tidak ada harus juga bagaimana untuk harus kita juga tidak perlu kita juga tidak mau terlalu punya ketergantungan kepada orang tua, tetapi ya nasihat-nasihat orang tua itu yang harus kita Boleh dibocorkan Pungaji apa nasihat yang paling kita ingat ini? Semua. Yang pertama itu waktu saya masih ingat kan waktu saya mulai dari jadi pengusaha sampai dengan masuk di DPR, yang pertama yang harus saya dianukan itu, yang pertama itu kejujuran itu satu, harus kita jujur. Kemudian yang kedua itu jangan kita mengambil yang bukan hak kita, kan? Ajam wale tanya hakmu, itu. Kemudian harga diri kita harus kita jaga itu. Jadi mencari uang itu bukan semata-mata untuk mencari, tetapi harus kita bahwa kalau kita cari uang itu, tapi kalau itu membuat malu kita, tinggalkan itu pekerjaan. Maksudnya ya koto masapa duit dalam Malaysia asal itu jama-jamang. Itu yang pesan yang selalu saya ingat itu. Jadi oleh karena itu itulah yang maka dah dengan bahasa Bugisnya itu maka dah itu koto masapa duit lom itu yang sampung siri, ya kan? Kumasapa di telung balik sirimu itu jama-jamang, salewi itu jama-jamang. Itu yang yang selalu saya ingat itu yang selama saya. Begitu juga saya masuk di DPR bahwa ya itu karena Anda diberi amanah oleh masyarakat di situ, harus Anda jaga. Kemudian jangan kau ambil yang bukan hakmu di situ. Kalaupun ada yang kau mau beli tapi uangmu tidak cukup, minta sama saya. Wow. Itu yang begitu. Itu yang selalu saya. Padahal ini sudah jadi anggota DPR. Saya sudah jadi anggota DPR. Masih dibilang kalau ada yang kurang. Kalau yang kurang,
minta sama saya. Saya itu jadi anggota DPR, ketua DPR kemarin itu lebih 1 tahun itu saya pakai mobil pribadi. Beliau yang siapkan. Tidak mau kalau mobil ini? Bukan tidak mau, karena pada waktu itu yang pimpinan yang DPR tidak mengembalikan itu mobil, saya juga tidak mau jadi saya pakai mobil pribadi selama lebih 1 tahun itu. Beliau yang siapkan, bilang tidak usah minta itu, beli saya mobil. Luar biasa. Itu yang Padahal sampai besar masih perhatian ya? Iya, sampai sekarang. Iya. Sampai beliau menghembuskan napas terakhir masih. Makanya kita ini anak-anak waktu beliau meninggal itu, jadi kebetulan kami 7 bersaudara, cuma satu yang tidak sempat hadir pada waktu itu karena beliau, adik saya yang nomor 4 itu dia berada di luar negeri. Di luar negeri, ada di Rusia. Di Rusia. Dia berada di Rusia, begitu dia mau kembali itu tidak bisa karena tidak semudah itu bahwa begitu kita mau datang di sana baru kembali baru dia 2 hari berangkat terus orang tua masuk rumah sakit. Itu yang. Iya kan lagi perang ya. Iya, jadi sehingga dia ya alhamdulillah jadi sudah kembali. Ini baru kemarin dia kembali dari Jakarta, begitu dia ya selesai dulu 40 harinya. Itu baru dia kembali ke Jakarta ini. Yeah. Ya alhamdulillah. Jadi kami nih 7 bersaudara, alhamdulillah tidak pernah ada yang namanya ada klesa, ada apa, semua rukun. Mulai dari kami sampai anak-anak kami, sampai bersepupu tidak ada. Tidak ada, pokoknya semua akur semua, tidak ada tidak pernah ada keles tidak ada. Jadi jadi yang didengar lagi sekarang kita, karena kita paling kakak. Iya, itulah. Jadi makanya itu saya selalu berusaha itu bagaimana menempatkan diri saya sebagai orang tua, mengayomi semua adik-adik saya ini. Tentu saya harus merasakan semua apa yang mereka harapkan terhadap orang tua. Ya tentu saya yang tampil sebagai orang tua di situ. Nah, itu yang namanya. Tapi Bung Haji, ada pesan dan pesan untuk kita sampaikan ke penonton Walanai Tour Guide, anak muda barangkali, Bung Haji? Iya. Ya, saya kira pesan-pesan saya itu ya tentu kita harus tetap berkreasi, bagaimana supaya kita bisa membentuk diri kita sendiri, bagaimana bisa berusaha, bisa mandiri, kemudian bisa membawa nama kita yang begitu besar bersama dengan baik diri kita maupun keluarga kita, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini kan ekonomi semakin tidak terlalu kondusif tetapi dengan habis Covid ini, tetapi setelah selesai Covid ini saya kira masih berkelanjutan ini, tetapi kita tidak perlu putus asa di situ. Tentu kita selalu berusaha, selalu mencoba mencari jalan keluar, itu kita tidak boleh putus asa, itu makanya saya sekarang ini sudah 5 periode di DPRD, makanya untuk periode yang akan datang itu saya sudah nyatakan bahwa sudah tidak akan maju lagi. Ini saya mau fokus lagi di kegiatan-kegiatan yang lain. Apalagi kan latar belakang saya dulu itu adalah memang dari pengusaha. Saya pernah menjadi beberapa organisasi pengusaha, seperti ketua Gapensi, gabungan kontraktor di seluruh Indonesia. Gapensi yang depannya gabungan pelaksana konstruksi nasional Indonesia. Kemudian saya pernah ketua himpunan pengusaha muda Indonesia. Saya pernah wakil ketua Kadin Kamar Dagang dan Indonesia Kabupaten Wajo. Saya pernah ketua di Asosiasi Pengadaan Barang dan Distributor, kemudian masuk di DPR. Kemudian saya masuk sebagai ketua yayasan di Pondok Pesantren Asadia, dan juga beberapa organisasi-organisasi itu yang pernah kami lakukan, itu yang kami diberi amanah itu. Kemudian saya juga di masjid di Istiqomah ini yang di bawah ini, dulu saya ketua pembangunan selama 17 tahun di situ. Ketua pembangunan di situ mulai dari nol,
mulai dari dibangun itu sampai dengan selesai, sampai dengan kemudian saya serahkan kepada pengurusnya. Tetapi baru 2 bulan yang lalu ini saya diminta lagi untuk kembali jadi ketua di situ. Dipanggil lagi. Diminta oleh jamaah lagi kembali jadi ketua pengurus Masjid Nurul Istiqomah, Masjid Jami Nurul Istiqomah. Oh, yang depan jalan Koda, ini. iya. Saya bilang apakah tidak ada yang bisa yang lain, tetapi jamaah bersepakat bahwa ya kalau bisa kita lagi yang ya saya bilang kalau memang yang begitu yang karena ini amanah, kemudian untuk kerja-kerja apa namanya ini untuk mendapatkan pahala gitu kan. Kita kan tidak digaji kalau yang begitu. Cuma kita mengurus itu bagaimana mengelola masjid itu supaya jamaah bisa nyaman datang berjamaah di situ. Itulah yang kita ciptakan di masjid ini. Alhamdulillah setiap waktu itu selalu full yang masjid yang dibawa ini, ya itu. Luar biasa. Saya kira itu yang barangkali ini. Jadi saya kira di Wajo ini kalau kita potensi-potensi sebenarnya potensi alam kita di Kabupaten Wajo ini cukup cukup bagus karena saya tahu persis karena saya sudah 25 tahun saya bisa lihat seluruh mulai dari perkembangan sampai dan seterusnya, mulai dari tingkat pendapatan per kapita dari 7 juta sampai sekarang lebih 50 juta kan. Nah, berarti itu di Wajo itu semakin hari semakin membaik ekonomi kita. Jadi saya kira kita untuk seperti adik-adik kita yang diciptakan entrepreneur 1000 entrepreneur yang diciptakan oleh Bapak Bupati kan, sehingga menjamur itu kontainer-kontainer di Wajo. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai karena itu kan musiman. Kapan tidak, dia kan apalagi kan sekarang kan sudah banyak yang tutup yang begitu. Jadi harus kita, karena itu tidak boleh kita melihat bahwa ini yang satu orang berhasil, kemudian kita juga mau begitu. Saya lihat adik-adik kita di Wajo begitu. Jadi satu bikin kafe, semua bikin kafe. Padahal ini sama-sama jadi satu bikin kontainer, semua bikin kontainer. Karena begini, kalau saya prinsip saya itu sama-sama pekerjaan, tapi rezekinya orang tidak sama. Jadi masing-masing berbeda-beda karena Allah kan sudah tentukan passionnya ceritanya. Nah, jadi harus kita itu membuat inovasi-inovasi sesuai dengan keahlian kita. Nah, itu persoalan rezeki kita apa itu itu kan Allah sudah tahu. Nah, sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi itu pun juga kita harus jemput juga itu rezeki. Tapi kalau kita cuma duduk sambil beribadah saja berdoa saja kan tidak mungkin juga. Jadi harus memerlukan kerja keras yang begitu. Jadi karena itu saya kira itu yang barangkali yang Kalau pegangannya saya Pung Haji. Pegangannya Pung Haji. Iya. Waktu berdagang ada yang disampaikan ke kita waktu masa kecil itu bilang begini. Itu tadi saya nuka bahwa kalau berdagang itu harus jujur. Iya, kejujuran itu yang menjadi utama itu. Jadi kapan kita tidak jujur dalam perdagangan itu pasti tidak akan langgeng itu usaha. Tapi memang Pung Haji sarankan untuk berdagang. Iya, begitu. Jadi makanya itu waktu saya mau masuk menjadi anggota DPR tidak ada satupun keluarga saya yang mendukung di situ. Tidak ada. Tidak ada satupun yang mendukung saya itu waktu saya diajak oleh Pak Andi Asmidi sebagai ketua Partai Golkar dulu di Kabupaten Wajo itu, saya minta restu kepada orang tua keluarga, tidak ada satupun yang mendukung saya di situ. Tetapi saya katakan bahwa saya akan coba dulu. Kalaupun nanti tidak cocok dari hati nurani saya, insya Allah saya akan saya akan tinggalkan itu, saya akan mundur, begitu. Tetapi begitu dia berjalan, akhirnya saya bisa apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap anggota DPRD itu sehingga itu yang saya tunjukkan itu bahwa kami juga mampu untuk melaksanakan amanah ini apa yang menjadi harapan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi terutama di daerah pemilihan saya itu. Alhamdulillah. Jadi sehingga saya tidak pernah bagi-bagi uang, tidak pernah kasih uang. Itu paling kalau saya undang orang itu saya
adakan acara silaturahmi itu, saya kasih makan apa dan cuma begitu saja. Tidak pernah saya itu bikin apa beli suara dan lain sebagainya. Tidak pakai uang tidak biasa pernah beli 250.000. tidak pernah itu. Saya memang sudah nyatakan itu, saya tidak mau melakukan hal yang tidak benar, memberikan pembelajaran yang salah kepada kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memilih. Nah, itu karena jangan sampai nanti kami beli suara masyarakat, nanti setelah saya terpilih saya tidak bisa melaksanakan amanah itu kepada masyarakat itu, bahwa ya kan saya sudah kasih bu itu tidak usah begitu lagi kan. Tetapi kalau tidak ada itu, bahwa kami merasa punya kewajiban untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan daripada mereka supaya kesejahteraannya bisa meningkat. Ya tentu begitu saya terpilih, ya pertama yang harus saya lakukan bagaimana bisa memperbaiki infrastrukturnya itu, jalanannya. Di Sabang Paru. Di Sabang Paru dengan Pamana. Nah, itu. Boleh katakan Sabang Paru, hampir 90% jalanan di Sabang Paru itu sudah beton semua. Nah, itu. Ya tentu bukan kami sendiri yang berjuang itu, tentu kan kita sama-sama kan, sama pemerintah daerah, sama masyarakat, sama teman-teman di anggota DPR, tetapi ya tentu yang menjadi sebagai tulang punggung untuk memperjuangkan itu tentu kan saya, ya, itu yang tapi tentu tidak bisa juga kalau saya sendiri, tentu harus didukung oleh teman-teman di DPR, pemerintah daerah, dalam ini Bapak Bupati, kemudian ya tentu kan masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang iya, Bung Haji kan sudah tidak mau lagi jadi anggota dewan. Iya. Saya yang ganti Bung Haji. Ada-adanya Bung Haji. Sebetulnya ada-adanya Bung Haji. Iya, itu kan itu yang namanya politik itu kan dari hati nurani juga. Oh, begitu. Itu kan apakah memang kita bisa. Seperti Bung Haji Idris atau Bung Haji. Iya, itu nanti kita maksudnya ya kalau memang sudah memang hobinya juga ke situ, dia sudah berbismillah bahwa begitu, ya tidak ada masalah juga. Iya. Gitu. Saya rasa masih didengar suaranya Bung Haji. Alhamdulillah. Nah, kebetulan saya di DPR itu ya jabatan-jabatan yang di DPR itu yang belum pernah saya duduki itu hanya wakil ketua. Wakil ketua. Mulai dari ketua komisi, ketua pagar, ketua badan legislatif, semua saya sudah pernah jadi ketua. Sekarang ini saya sebagai ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo. Nah, tentu sebagai untuk mengawasi anggota DPRD, kalau misalnya ada anggota DPR yang melanggar tata tertib, kode etik dan etika. Oh, kayak pengawasnya. Iya, itu yang itu yang kami yang kalau misalnya ada masyarakat yang melapor bahwa ada anggota DPR melakukan hal-hal yang begini tidak sesuai dengan ya itu bagian kami. Langsung kita panggil sini. Langsung kita klarifikasi kalau memang juga sudah buku, ya kita lanjutkan dengan proses itu. Bisa kita ajukan untuk penggantian antara waktu. Kalau memang betul-betul terbukti bahwa anggota DPR ini melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan etika yang ada di situ. Itu. Oke, luar biasa ya. Tetapi itu karena kita kan di Wajo ini selalu mengacu pada filosofi kita itu 3S. Jadi kalaupun ada anggota DPRD yang ya tentu kami selalu melakukan pendekatan secara kekeluargaan, pendekatan secara emosional, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami di Wajo ini sudah tiga tahun diberi amanah sebagai ketua Badan Kehormatan, belum ada satupun anggota DPR kita berikan baik teguran dan lain sebagainya. Nah, itu karena saya anggap bahwa semua berjalan dengan normal, tidak ada. Itu pun kalau misalnya ada masyarakat mengatakan bahwa kenapa DPR sekarang ini selalu molor rapatnya, kalau diundang jam 9 nanti jam 10 baru dimulai rapatnya karena terlambat anggota DPR-nya, itu biasa. Karena itu hampir semua DPR di seluruh Indonesia begitu, semua. Bukan cuma di Wajo. Nah, itu saya anggap bahwa itu memang wajar-wajar lah. Karena kita kan memang ini anggota DPRD, bukan cuma di situ saja. Ada yang lebih penting, ada namanya partai. Kalaupun bersamaan dengan paripurna di DPR dengan rapat dengan partai itu, kita lebih dahulukan itu, lebih mendahulukan rapat partai dibanding dengan di DPR. Oke. Iya. Semua sudah jelas ya. Dari Bung Haji Yunus Panaungi, wah luar biasa. Iya. Sudah tadi latar belakangnya Pilda ini. Iya. Siapa yang punya ide, inspirasi Bung Haji
sehingga bisa tetap Iya. fighting dalam Iya. menjalani kehidupan. Iya. Dan tadi juga sudah disarankan bahwa jangan pernah menyerah pengaji ya. Iya, yang Iya, luar biasa. Kita santai saja. Iya. Pokoknya santai saja. Makasih Tidak banyak perlu kita pengaji. tidak perlu kita tegan-tegan. Iya. Gitu. Saya sangat beruntung sekali bisa Iya. bincang-bincang dan sekarang sudah Jadi sekarang ini setelah nanti saya keluar dari DPR, boleh dikata bahwa tidak pensiun, tetapi saya mau 30% saja untuk saya pakai untuk berusaha, untuk memanage perusahaan-perusahaan yang ada di di keluarga kami. Kemudian 70% itu saya mau jadikan sebagai refreshing, kemudian untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan lain sebagainya untuk kumpul-kumpul dengan keluarga. Nah, itu 70% itu. tahan dulu pengaji, jangan disebutkan apa-apa saja nanti di season Iya, berikutnya. iya. Oke, biar pemirsa Iya. penasaran apa usaha sebenarnya yang ingin dibuat. Nanti Iya. ya nanti. Oke, pengaji harus season berikutnya. Iya. Oke pemirsa, karena Mau maghrib? informasi ya maghrib ya, Iya. sudah mau maghrib pengaji. Maghrib. Jadi cukup sekian video kita kali Iya. ini. Terima kasih banyak Terima kasih. pengaji. Iya, Ya, waktunya. kasih. Ya. Iya. Dan luar biasa, sangat menginspirasi untuk anak muda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ditahan dulu pengaji. Iya. Nanti berikutnya. Iya. mau ke masjid dulu. Iya.